Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah kisi-kisi pas yang kemarin disampaikan pada website. Ya, semoga kalian bisa memahami dengan baik dan bisa memperoleh nilai yang baik pula. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi. Salat serta salam semoga tercurah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, langsung saja yang pertama. Yang pertama di sini disajikan soal cerita nilai mutlak. Jadi nanti ada soal cerita, kalian pahami dengan baik, ya. Jadi nilai mutlak. Jadi kalau arahnya negatif atau positif ya berarti tetap positif. Jadi walaupun arahnya ke kiri, berarti ya tetap nanti nilainya tetap positif. Ibaratnya ini soal seperti penjumlahan lah. Kemungkinan seperti itu. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Dalam hal ini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama ini X plus A, ya mutlak X plus A sama dengan B. Di sini ada dua cara menyelesaikan kalau model seperti ini. Yang pertama dikuadratkan, ya. Jadi untuk menghilangkan mutlak ini kalian kuadratkan. Kemudian B kuadratnya ini pindah ruas jadi min B. Setelah itu tinggal kalian faktorkan dengan boleh difaktorkan, boleh pakai rumus ABC. Atau cara yang kedua, jadi konsep nilai mutlak kan tadi ada negatif dan positif. B-nya di sini jadi negatif B, yang ini positif B. Tinggal pindah ruas saja. A-nya jadi negatif A. Ya. Kemudian model yang kedua. Jadi X min A ditambah X min B sama dengan C. Jadi dari sini kita mencari nilai X dengan kemungkinan-kemungkinan. Namanya mutlak di sini ya harus lebih dari sama dengan 0. Ya, ini syaratnya. Kemudian dengan beberapa syarat yang ada di sini, ya kemungkinan yang pertama di sini ada X min A, X min B, ya sama dengan C, tinggal tambahkan saja. Sehingga hasilnya X yang pertama yaitu C ditambah A ditambah B dibagi 2. Kemudian kemungkinan yang kedua, ibaratnya kalau kalian bingung, yang ini kalikan negatif 1. Ya, jadi A min X, B min X dibalik sama dengan C. Sehingga diperoleh X-nya dengan rumus yang ini, yaitu C min A min B dibagi min 2. Jadi penyelesaiannya ini ya dengan syarat ini. Yaitu untuk nilai mutlak ada kemungkinan bisa dua model. Model yang pertama ini, model yang kedua ini. Ini hanya perkiraan ya. Kemudian kisi-kisi berikutnya. Siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Oke. Pertidaksamaan juga di sini saya sajikan dua model ya. Dengan konsep yang sama, tadi B-nya jadi min B dan positif B, tinggal pindah saja. Di sini min B, sini positif B. A-nya pindah, min A, ke sini juga min A. Jadi kalau soalnya bentuknya seperti ini, ya solusinya ini. Tapi kalau modelnya bentuknya seperti ini, ya, jadi B min AX lebih dari C. Maka di sini langsung saja di sini modelnya jadi B min AX ya. Jadi min C ya, arah di sini negatif maka arahnya berubah. Jadi kurang dari, tadinya di sini lebih
dari atau B min AX lebih dari C. Sehingga diperoleh X-nya B plus C per A kurang dari X atau B min C bagi A lebih dari X. Jadi bisa seperti ini, atau mungkin yang lebih sulit lagi. Kemudian matriks ya. Disajikan matriks ordo 2x2, siswa dapat menentukan operasi penjumlahan yang salah. Oh, berarti di sini mungkin saja dari soalnya ABCDE disajikan penjumlahan dan hasilnya. Ya tinggal ingat konsepnya. Kalau penjumlahan itu ya, di sini sudah jelas matriksnya ordo 2x2, operasinya operasi penjumlahan. Berarti A tambah E, B tambah F, C tambah G, D tambah H. Tinggal kalian teliti saja ya. Bisa jadi mana yang benar, mana yang salah, kalian harus membedakan di antara A, B, C, D, E. Kemudian berikutnya diketahui persamaan matriks, siswa dapat menentukan nilai matriks dengan konsep pengurangan dua matriks ya. Karena di sini matriks banyak sekali, ini hanya contohnya saja. Jika ordonya 2x2, misalkan seperti ini, ya min A ya pindah saja. Jadi A-nya tinggal tukeran dengan sini. Jadi matriks A, B, C, D dikurangi matriks E, F, G, H. Konsepnya sama, tinggal menyesuaikan ordonya, mau 2x3 atau 3x2 atau 3x3. Cuma menggunakan konsep pengurangan ya. Konsep pengurangan itu mau bentuknya seperti ini ya, jadi seperti ini bebas. Bisa dua bentuk, mau yang seperti ini atau yang ini. Ya. Kalau di model seperti ini ya tinggal balik saja, jadinya seperti ini. Ya. Oke, berikutnya diketahui kesamaan dua matriks. Dengan menggunakan konsep perkalian dua matriks, siswa dapat menentukan nilai variabel. Jadi kalian di sini tuntutannya harus paham perkalian. Misalkan ordo 2x2, ya baris 1 kali kolom 1, baris 1 kali kolom 2, baris 2 kali kolom 1, baris 2 kali kolom 2. Nah, kalau sudah di sini perkaliannya, lah di sini kan ada hasilnya. Kalian cocokkan tinggal dengan kesamaan matriks. Kalau posisinya harus sama, berarti nilainya sama. Atau perkalian dengan matriks seperti ini, 2x3, 3x2. Maka menghasilkan ordo 2x2. Atau matriks 3x2, ya 2x3 menghasilkan matriks ordo 3x3. Tinggal menyamakan nanti posisinya. Yang penting konsep perkalian matriks kalian harus sudah ingat. Atau mungkin yang ekstrem mungkin 3x3 kali 3x3 ya. Jadi tinggal samakan hasilnya ya. Namanya menyamakan nanti variabel yang ketemu. Kemudian siswa dapat menentukan hasil operasi perkalian matriks ordo 3x3. Oke, konsepnya tadi jelas, 3x3. Baris 1 kali kolom 1, baris 1 kali kolom 2, baris 1 kali kolom 3. Baris 2 kali kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3. Baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2, baris 3 kolom 3. Tinggal kalikan hasilnya berapa, nanti kalian tinggal dicek ya. Nah, kalau bingung ya diberi saja B1, B2, B3, K1, K2, K3. Oke, berikutnya di sini ada diketahui kesamaan dua matriks. Salah satu matriks ditranspos. Oke, di sini matriksnya ditranspos. Jadi yang salah satu, misalkan tak ubah yang sebelah kanan semua lah, biar enak. Jadi A, B, C, D yang ditranspos E, F, G, H. Ingat konsep transpos, baris 1 jadi kolom 1. Baris 2 jadi kolom 2. Ya tinggal nyamakan. Nanti ketemu variabelnya. A itu sama dengan E, B sama dengan G, C sama dengan F, D sama dengan H. Kemudian kalau modelnya seperti ini ya sama.
Sehingga akan menjadi ordo yang sama kalau sudah ditranspos. Ya. Atau di sini 3 kali 2, 2 kali 3 ininya yang ditranspos. Atau ya, mungkin ini yang lebih ekstrim ya. Mohon maaf ini belum mohon maaf ini belum tertulis. Oke, sehingga menjadi seperti ini ya. Tinggal mau model yang seperti apa. Kalau sudah posisinya sama ya tinggal menyamakan. Nanti secara otomatis variabelnya ketemu. Variabel itu apa ya? Misalkan yang lain pakai angka, yaitu huruf sendiri, tinggal dihubungkan. Oke, disajikan nilai determinan matrik ordo 2 kali 2 siswa dapat menentukan pernyataan yang benar. Oh, berarti di sini maksudnya ada sebuah matrik, misalkan ABCD. Ya, mohon maaf di sini ya salah tulis. Maka determinan ya. Oke. Determinan berarti serong kanan dikurangi serong kiri. Berarti A kali D dikurangi B kali C. Nah, ini nanti berarti kalau menentukan pernyataan yang benar atau salah itu berarti A, B, C, D, E nanti disuruh menentukan determinannya semua. Konsepnya tinggal dipakai rumusnya. Kemudian matrik ordo 2 kali 2. Nilai determinannya dapat menggunakan variabel. Oke, di sini berarti ada matrik ordo 2 kali 2 dan diketahui determinannya. Misalkan determinannya P. Ya tinggal P sama dengan serong kanan kurangi serong kiri. A kali D kurangi B kali C. Ya nanti P-nya ketemu. Ya, caranya seperti ini. Berikutnya, siswa dapat menentukan nilai determinan ordo matrik 3 kali 3. Di sini. Ya, determinan matrik dengan ordo 3 kali 3. Ingat konsep yang dulu pernah disampaikan. Jadi 2 kolom pertama taruh sini. Ingat serong kanan, serong kanan, serong kanan. Serong kiri, serong kiri, serong kiri. Ya. Yang bawah dijumlahkan. Yang atas juga dijumlahkan. Maka determinannya jumlah yang bawah dikurangi jumlah yang atas. Kemudian siswa dapat menentukan inverse matrik ordo 2 kali 2. Ingat konsep dari inverse misalkan A, B, C, D, E. Maka inverse-nya ini 1 per AD min BC, D sama A-nya, pindah ruas, ya tukar tempat. C sama B-nya dikali negatif 1. Ya. Kemudian diketahui 2 matrik ordo 2 kali 2 siswa dapat menentukan inverse dari hasil perkalian. Jadi di sini ada matrik ordo 2 kali 2. Dikalikan dulu. A, B, C, D, E, F, G, H, G, H. Misalkan hasilnya IJKL misalkan. Ya, maka yang dimaksud di sini adalah inverse dari IJKL. Caranya sama, jadi I kali L, ya 1 per I kali L dikurangi K kali J, L sama I-nya dipindah, K sama J-nya dikali negatif 1. Berikutnya, diberikan soal cerita, siswa dapat menghitung dengan konsep penjumlahan vektor. Oke, di sini ada soal cerita, ya. Bisa menghitung penjumlahan vektor. Ya. Jadi bisa soal cerita. Kemudian di sini yang kedua juga menentukan jumlah penjumlahan 3 vektor. Kalau 3 vektor berarti A, B, C. Ya, jadi C. Jadi konsep penjumlahan vektor itu mudah sebetulnya. Di sini ada I, J. Sini juga ada I, J. Ya kamu tambahkan saja yang nempel di I ya tambahkan dengan yang nempel di I. Misalkan di sini M, di sini K, berarti M ditambah K. N di sini ini L, berarti N ditambah L. Ya sudah, kalau sudah ditambahkan tinggal memberi belakangnya I sama J.
Itu seperti itu kalau penjumlahan vektor untuk bangun datar. Berikutnya menentukan besaran vektor. Ya. Di sini biasanya berhadapan dengan soal titik ya, titik A, B. Misalkan A, B, C, D. Ya. Bisa titik, 2 titik atau 3 titik. Misalkan ini 2 titik misalkan. Misalkan A, AB, B-nya C, D. Maka di sini BA, ingat, BA berarti A kurangi B. Tapi kalau AB berarti B kurangi A. Tinggal gampangannya kalau berpikir belakang kurangi depan. Belakangnya A berarti A. A kurangi C. Koma B kurangi D. Kalau sudah ketemu tinggal dikuadratkan semua, ditambahkan lalu ditarik akar. Nanti ketemu besar vektornya. Oke, kisi berikutnya siswa dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Oke, kalian bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan faktorisasi atau melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Rumusnya ini X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Mau pakai yang lebih dari 1 atau sama dengan 1 boleh, pakai ini juga boleh. Oke, berikutnya diketahui fungsi kuadrat lebih dari satu siswa dapat menentukan nilai ini. Oke, ingat persamaan kuadrat bentuk umumnya I kuadrat plus BI plus C sama dengan 0. Jadi kalau ada model seperti ini kalian harus mencari X1 plus X2 dulu. X1 kali X2 baru yang ini rumusnya ini. Silakan tinggal dimasukkan. Ini dicari dulu, ini dicari, masukkan ke sini. Kemudian kisi berikutnya. Diketahui fungsi kuadrat dengan A sama dengan 1, siswa dapat menentukan seper X1 seper X2. Caranya sama ya, jadi X1 plus X2, X1 kali X2 dicari dulu. Ingat seper X1 ditambah seper X2 rumusnya ini, tinggal dimasukkan saja. Ya. Kemudian berikutnya ya, X1 kali X2 kuadrat, X1 kuadrat ditambah X1 kuadrat, X2. Sama konsepnya, kita harus bisa menghitung ini dulu, X1 plus X2, X1 kali X2. Lalu untuk mencari ini, gunakan rumus ini. Ya. Siswa dapat menyusun persamaan kuadrat baru jika dilihat akar-akarnya. Oke, misalkan akar-akarnya berapa, bebas X1 dan X2. Boleh pakai rumus yang atas, boleh pakai rumus yang bawah. Terserah kamu bisanya yang mana. Kemudian diketahui persamaan kuadrat, siswa dapat menentukan bentuk persamaan kuadrat yang akarnya n kali. Oke. N kali ya, dulu sudah pernah dijelaskan bahwa alfanya nx1, betanya nx2. Pakai rumus ini atau pakai rumus yang bawah juga boleh. I kuadrat plus nbx plus n kuadrat C sama dengan 0. Ingat, kalian harus bisa membedakan A, B, dan C dari persamaan kuadrat tersebut. Oke, untuk berikutnya persamaan kuadrat lebih dari 1, persamaan kuadrat baru lagi seper X1 dan seper X2. Jadi alfanya seper X1, maaf ini kelebihan ya. Betanya seper X2. Jadi konsepnya sama atau dengan rumus yang CI kuadrat plus BX plus A sama dengan 0. Konsepnya sama, tinggal alfanya ini, betanya ini dimasukkan ke rumus. Oke, diketahui fungsi persamaan kuadrat sudah dapat menentukan nilai variabel diketahui salah satu akarnya. Jadi persamaan kuadratnya misalkan AI kuadrat plus 5X plus 7 sama dengan 0 misalkan. X1-nya berapa? Ya tinggal kamu kuncinya di sini, kalau X1, X2 dimasukkan pasti hasilnya 0. Ya tinggal X1-nya, X-nya dimasukkan ke sini menggantikan X yang ada. Misalkan di sini berapa? 1 ya, X-nya dikali 1.
tinggal nanti ketemu A-nya. Kalau B-nya yang dicari, ya tinggal sama X-nya dimasukkan. Nanti B-nya ketemu. Ya, jadi kalau C-nya yang dicari, ya sama, tinggal X-nya dimasukkan ke sini, dimasukkan ke sini, ya nanti ketemu. Karena sifat dari akar-akar itu kalau dimasukkan menghasilkan 0. Siswa dapat menentukan grafik fungsi kuadrat. Oke, jadi kalian harus paham dengan konsep menggambar grafik fungsi kuadrat, menentukan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik puncaknya. Kemudian di sini membahas tentang titik puncak. Titik puncak itu nama lainnya titik balik, titik stasioner, titik ekstrim. Ya, di sini X-nya disebut sumbu simetri. X-nya titik puncak. Rumusnya min B per 2A. Sedangkan Y-nya disebut nilai minimum atau nilai maksimum. Nah, di sini Y-nya B kuadrat min 4AC dibagi min 4A. Tinggal dimasukkan saja. Tinggal sesuai kebutuhannya. Menentukan nilai minimum berarti tanya Y. Titik balik berarti XY. X, Y, X-nya cari, Y-nya cari. Sumbu simetri berarti ini. Ya. Kemudian siswa dapat menentukan fungsi ketermal sumbu X dan titik lainnya. Rumusnya ini ya, tinggal dimasukkan ke rumusnya, cari A-nya dulu, lalu ketemu fungsi kuadratnya. Fungsi kuadrat melalui titik puncak atau titik ekstrim atau titik balik. Ya. Di sini titik puncaknya P, Q, sehingga rumusnya Fx sama dengan A X min P dikuadratkan tambah Q. Cari A-nya dulu, baru dikembalikan. Oke, diketahui dua buah fungsi. Oke, jadi misalkan ada fungsi Fx dan Gx, ditambahkan ya berarti Fx tambah Gx. Kurangi ya Fx kurangi Gx. Kalau dikali ya tinggal kali, kalau dibagi ya tinggal bagi. Tapi ingat, kalau dibagi, kalau bisa difaktorkan ya difaktorkan, bisa dicoret ya. Kemudian fungsi komposisi. Ya, di sini ada F bundaran G, G bundaran F. Ya, kuncinya kalau F bundaran G berarti G-nya dimasukkan dalam F. Kalau G bundaran F berarti G, F-nya dimasukkan dalam G. Ya, tinggal lihat contoh yang kemarin. Kemudian fungsi inverse. Fungsi inverse dari Y sama dengan MX plus C. Ya. Konsepnya sama Y sama dengan MX plus C. Ya, tinggal prosesnya seperti ini. C-nya pindah dulu jadi min C. Kemudian yang nempel DX pindah. Di sini M-nya jadi bagi Y-nya diubah jadi X. X-nya diubah jadi Y inverse. Jadi ini yang dicari setelah ini. Oke, berikutnya inverse dari fungsi AX plus B dibagi CX plus D. Jadi Fx-nya diubah jadi Y dulu, kemudian CX plus D-nya pindah jadi kali, Y kali CX jadi CYX, Y kali D jadi DY, kemudian yang ada X-nya pindah jadi CYX min AX, ya, A-nya pindah jadi min AX, DY pindah jadi min DY. Kemudian yang X-nya di sini, X-nya dikeluarkan, jadi ya sehingga inverse-nya, nah ini belum diubah. Ingat, Y-nya diubah jadi, X-nya diubah jadi Y inverse. Oke. Sehingga Y inverse-nya min DX plus B CX min A. Oke, itu saja video tentang bedah kisi-kisi pas kelas 11. Selamat belajar, semoga kalian bisa mendalaminya dengan baik. Ya. Silakan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang tidak sesuai ya yang penting sudah dibahas, dibedah.
namanya hanya bedah kisi-kisi karena tidak mungkin disampaikan soalnya sedetail mungkin ya. Jadi silakan bisa dipelajari sebagai bahan untuk belajar kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.